Isu ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo semakin meluas. Mulai dari masalah kejanggalan dari format ijazah dan skripsi, hingga ke penelusuran jejak Jokowi sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bahkan belakangan kecurigaan semakin membesar setelah beredar bukti bahwa ketika menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi bergelar Dr. Andes dan berubah menjadi insinyur menjelang ikut Pilkada Jakarta tahun 2012. Salah satu foto yang beredar tentang Jokowi bergelar Dr. Andes adalah momen ketika Jokowi menjabat wali kota Solo berkunjung ke PT Sritek di Sukoharjo pada tahun 2006. Dalam foto itu tampak Jokowi mengenakan jas dan dasi sedang mendengarkan penjelasan dari pihak Sritek. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo buka suara terkait ijazah yang digunakan Joko Widodo saat maju pemilihan wali kota Solo. Menurut Ketua KPU Solo, Justinus Arya Arteswara, dokumen pendidikan yang diserahkan Jokowi saat mendaftar sebagai calon wali kota berasal dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta, dengan status gelar insinyur, bukan Dr. Andes. Pihaknya memastikan dokumen tersebut telah dilegalisasi dan ada cap serta tanda tangan basah dari pihak UGM. Ya, jadi pembahasan soal ini semakin melebar ya. Kalau waktu itu statement dari Pak Jokowi juga menyatakan semuanya saja begitu dicek begitu. Dia juga tidak takut akan menyampaikan fakta-fakta yang ada. Bahkan sempat ada statement dari Pak Jokowi bilang silakan aja mungkin sampai sertifikat rumah saya juga nanti akan dicek begitu kata Pak Jokowi. Tapi akhirnya publik ini jadi menyoroti hal lainnya. Memang setelah mungkin isu ijazah palsu ini terbantahkan, tapi menyoroti sebenarnya Pak Jokowi ini gelar akademiknya ini insinyur atau bukan? Insinyur dari Universitas Gadjah Mada atau bukan? Karena dari sejumlah dokumentasi, sejumlah arsip saat Joko Widodo menjadi wali kota Solo, ini ada gelar doktorandus. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kita akan membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Di samping saya sudah ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih atau Relawan Jokowi. Selamat pagi, Bang Silvester. Selamat pagi, TV One. Sehat ya, Bang ya? Sehat. Kemudian juga ada Pak Syamsir Jalil, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi dan juga aktivis. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Dan yang sudah sering kali kesini, Mas Ipang, Panggi Syarwi Caniago, analis politik Universitas Bung Karno, Jakarta. Selamat pagi, Mas Ipang. Pagi, Mbak Rati. Nah, saya mau ke Bang Silvester ini menanggapi, Bang. Jadi banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya dari dokumen arsip saat Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, kok banyak tercatat Dr. Andes. Sedangkan seperti kita tahu saat pendaftaran calon presiden 2019, Pak Jokowi ini insinyur begitu, Bang. Tanggapan Anda? Ya, kalau yang memang kita nggak bisa menafikan itu apa yang terjadi ya. Yang kita lihat bahwa ketika yang saya lihat ya, saya kan nggak ada waktu kejadian belum tahu lah, tapi intinya bahwa memang ada kenyataan bahwa waktu Pak Jokowi ke Sritek itu ada di foto di media itu gelarnya Dr. Andes. Tapi kemarin kita melihat bahwa KPU Solo menyatakan bahwa waktu pendaftaran itu gelar beliau insinyur, ya kan? Dari sini kan saya sebenarnya nggak pada melakukan pada tempatnya saya melakukan klarifikasi karena sebenarnya saya juga nggak tahu pastinya bagaimana gitu loh. Tapi intinya yang saya lihat sekarang ini kita agak bingung nih. Kan kemarin teman-teman yang pemburu ijazah palsu itu memburunya kan ke UGM, bahwa UGM lah yang memalsukan itu. Tapi sekarang lagi pemburu ijazah palsu ini mengarahnya ke Pasar Pramuka. Iya. Nah, ini juga Pasar Pramuka ya, UPP ya. Ya, UPP itu. Jadi kan kita juga bingung ya. Dan yang saya lihat konyolnya teman-teman pemburu ini sekarang ini mempercayai bahwa Universitas Pramuka ini yang benar-benar palsunya di situ. Terus kemarin mereka meneliti apa gitu loh. Yang kalau dari saya ya, menurut saya yang mereka teliti kemarin tuh ijazah apa sih gitu, ijazah siapa, ijazah ini palsu atau asli, kapan dipalsukan gitu loh. Itu yang sampai hari ini saya belum dapat
kapan dipalsukan, tahun berapa, bagaimana cara memalsukan, itu saya belum dapat sama sekali. Jadi dari pihak abang belum mengetahui juga ya, karena kan banyak pertanyaan biasanya gelar doktorandus ini untuk mahasiswa ya mengambil ilmu sosial eksak begitu ya, tapi kan bukan kehutanan seperti Pak Jokowi. Berarti memang dari pihak Anda benar Pak Jokowi gelar akademiknya insinyur ya, bukan doktorandus. Ya kalau saya melihat dari pernyataan dari KPU ya, karena kan saya tidak pernah tahu yang sebenarnya kalau masalah. Berarti abang bisa dibilang belum pernah melihat ijazah Jokowi yang aslinya? Saya sudah melihat. Apa gelar yang ada di insinyur? Insinyur. Oke. Baik. Berarti ada statement dari KPU juga yang menyatakan bahwa ini menurut dari Rismon ya, yang menyatakan bahwa memang ketika pendaftaran ini tidak ada verifikasi, tapi hanya pengecekan formulir saja begitu. Tanggapan Anda gimana, Bang? Ya, jadi itu kan domainnya KPU ya, tapi intinya bahwa yang saya nggak masuk akal itu kenapa sekarang ini mereka pemburu ijazah palsu ini sangat-sangat percaya bahwa ijazah itu dipalsukan di pasar pramuka. Ya kan, yang mana kalau menurut hemat saya sebenarnya Pak Jokowi kan sudah memberikan ijazahnya atau legalisir ijazahnya itu waktu pendaftaran wali kota. Nah, tinggal kan waktu pendaftaran di DKI, otomatis kan sebenarnya hanya di copy paste aja, tinggal dikasih, ya kan? Karena dokumennya sama ya? Dokumennya kan sama, tapi kenapa sekarang ini berpindah pemalsuan itu dari UGM ke pasar pramuka, gitu loh. Ini yang menjadi kebingungan saya dan mungkin juga masyarakat ya, kenapa ini bisa terjadi. Tapi yang saya lihat, kebingungan kita ini sama teman-teman yang memburu ijazah palsu, mereka juga percaya bahwa ijazah sekarang ini dipalsukan di pasar pramuka. Hampir semuanya mempercayai itu. Jadi kemarin itu kalian meneliti apa gitu? Ya, oke. Saya mau bergeser ke Pak Syam. Sebenarnya kita juga disclaimer ya, sudah berupaya untuk mengundang dari KPU Solo atau Surakarta saat Pak Jokowi memang mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya, ini sedikit mengutip dari pernyataan Ketua KPU Solo, Justinus Arya, memastikan bahwa dalam seluruh proses pencalonan Jokowi sebagai wali kota Solo dulu, ijazah yang digunakan memang telah diverifikasi resmi dan sah. Walaupun sebenarnya staf-staf yang saat itu menangani Pak Jokowi kabarnya sudah pensiun. Tapi kita juga tahu bahwa di status laman KPU, CV, dokumen-dokumen saat Pak Jokowi mendaftar menjadi calon presiden 2019 ini udah hilang. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Ya, khusus untuk pertanyaan mengenai ijazah doktorandus ya, digelar yang pada saat beliau menjadi pejabat di wali kota Solo itu. Ya tentunya kalau saya lihat ini adalah bagian proses yang berkembang, karena memang dari awal masalah ijazah palsunya, insinyurnya itu kan. Kalaupun ijazah itu kan sebenarnya ujung ya sebagai sertifikat dari satu seseorang yang telah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Makanya sebelumnya itu kan juga skripsinya juga diperiksa, kemudian juga KKN-nya diperiksa. Lembar pengesahannya juga diperiksa. Dosen pengujinya juga diperiksa. Dosen pengujinya diperiksa, malah termasuk juga ada pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan, begitu juga habis itu berubah. Sehingga sampai berlanjut kepada penerimaan mahasiswa barunya juga ya. Ada koran yang memang... Sipen Maru. Waktu itu Sipen Maru ya. Sipen Maru tahun 80 ya. Tahun 1980 itu pun jadi dipermasalahkan juga. Dan memang selagi awal kalau ijazahnya sendiri tidak betul-betul ditujukan gitu ya ke masyarakat, dalam arti di sini adalah masyarakat, ya udah itu kan harusnya sudah selesai juga sebenarnya. Sehingga kalaupun beralih ke masalah doktorandus di Solo itu, ya itu kan sudah berkembang di masyarakat sendiri kan sebenarnya. Dan itu jejak digital itu kan nggak bisa dihilangkan kan. Saya pikir ya ini akan bisa berlanjut terus. Sedangkan yang ijazah yang diduga palsu oleh tim kami itu ya ini kalau sebelum sampai itu clear ijazahnya itu ya itu akan kemana-mana seperti juga disampaikan tadi oleh Ratih. Kalau nanti ditanyakan lagi sertifikat rumah saya seperti itu kan. Jadi kalau dari saya tuh ya ini akan berkembang terus ya. Tetap dari ijazahnya itu yang dari utama. Saya ke Bang Panggi ini kenapa sampai sekarang makin melebar begitu? Kalau tadi Pak Syam bilang ketika ijazahnya ditunjukkan sebenarnya apakah ini bisa menyelesaikan masalah?
Iya, Bang Reza, dalam kehidupan ini kan ada orang tua kita zaman-zaman dulu ya. Ada 3 hal yang nggak boleh. Masyarakat itu bisa cari makan sendiri, kan sebenarnya begitu. Walaupun negara nggak menyiapkan makanan. Masyarakat bisa cari keamanan sendiri kalau negara nggak menyiapkan keamanan juga. Tetapi kalau soal kepercayaan yang hilang, trust ya, masyarakat, ya, itu nggak bisa digantikan. Jadi memulihkan kepercayaan publik ini yang rumit, komplikasi. Nah, begitu kita bicara tentang kepercayaan publik terhadap kalau di negara-negara maju kan mantan-mantan presiden, menteri itu bisa dipidana kan. Di Indonesia kan orang bisa berbohong atau kecanduan berbohong atau banyak hal ini juga menjadi unik sekarang. Maka saya contohkan kasus misalnya Bareskrim mengurus ijazah. Ini kan coba tunjukkan sama saya di negara mana ada directment and police seperti ini. Hanya uniknya di Indonesia karena itu ijazah itu kan institusi yang dikeluarkan oleh bukan pribadi, oleh lembaga pendidikan. Nah, pendidikan. Nah, kan ada PT-UN. Kemudian yang kedua, kenapa sih Pak Jokowi harus sewa pengacara? Kan itu dari dulu persepsi publik ya. Kenapa harus mengundang preman? Kenapa harus kompresi pers setiap hari? Kenapa harus rumit hidup itu? Kenapa nggak disederhanakan? Kan ini pandangan bukan saya ya. Masyarakat orang kampung saya ngomong, tinggal kompresi pers, tinggal dilihatkan ijazahnya, didatangkan semua alumninya. Itu yang dibilang Pak Samsul. Ini tutup buku, udah selesai. Nah, sebelum itu ditunjukkan, yang akan ribut terus. Nah, kalau kenapa nggak ditunjukkan? Karena kalau ditunjukkan, ini persepsi orang lagi. Akan diuji lagi, Bareskrim pantas nggak untuk menguji itu kan? Kalau memang Bareskrim canggih loh. Tulang menulang 30 tahun, 10 tahun yang mati yang lalu aja bisa dia. Tapi kan ini soal tintanya, soal kertas usianya. Ijazah itu asli nggak? Saya duga itu asli. Tapi kan bisa saja persepsi lain mengatakan asli, tapi ada juga persepsi lain mengatakan nggak asli. Ya dibuat belakangan. Tapi dibuatkan seperti identik kan? Tapi ijazahnya itu asli nggak asli, dikeluarkan resmi nggak resmi. Tapi dibuat setelah tahun sekian gitu. Kan bisa saja. Jadi ini kan pandangan. Kenapa sulit sih sebenarnya? Atau bisa saja mengambil 2 major begitu ya. Jadi 1 insinyur, 1 doktorandes. Yang kedua, saya lihat ini jadi aib bagi negara kita sampai kapanpun jadi aib. Aibnya adalah aib bagi UGM, aib bagi negara kita, aib bagi kita. Jadi ini menurut kalau kita sudah bicara aib, ya udah kita kubur semua aja, udah selesai. Nah ini menurut saya secara saya melihat, makanya saya nggak mau jadi disebut sebagai otoritas saya sebagai akademisi Universitas Bung Karno, karena ini sensitif ya, saya direktur eksekutif Fox Sports Center aja. Karena ini menurut saya aib gitu. Karena kalau ini nggak aib, harusnya udah dilihatin aja. Nggak susah gitu. Mungkin singkat aja, Bang Silvester, aib katanya. Tapi sebelum ke Bang Silvester? Enggak. Jadi menurut saya gini Bang Pangi, harus kita tahu bahwa tidak ada satupun undang-undang di Republik Indonesia yang mengharuskan Pak Jokowi atau siapapun di Republik ini untuk mengungkap data-data pribadinya. Itu harus fix dulu. Kita bernegara berdasarkan hukum, kita warga negara yang baik, kita patuhi hukum. Baik, Bang. Intinya itu. Sudah clear berarti ya, kalau menurut Pak Jokowi tidak perlu ada pembuktian kepada masyarakat luas. Kan yang bikin masalah kan mereka-mereka yang memburu ini dari berapa tahun lalu. Harusnya Anda menuduh orang mempunyai ijazah palsu, Anda udah pegang dulu. Ijazah palsunya mana atau ijazah aslinya. Kalau enggak, Anda sendiri akan dijerat pidana. Baik, ini kita juga menghadirkan, Bang. Kita menghadirkan yang mungkin juga memiliki bukti karena gugatan berasal dari tim mereka. Ini sudah ada Bang Andika Dian Prasetya dari tim Tipu UGM. Selamat pagi, Bang Dika. Mas Andika, halo, selamat pagi. Ya, Mas Andika, dari Anda yang membuat gugatan ini begitu ya, akhirnya juga menjadi perbincangan masyarakat luas. Apa bukti-bukti kuat sehingga Anda mempertanyakan gelar sarjana akademik dari Joko Widodo? Ya, jadi betul kami mempunyai beberapa bukti ya, tetapi kan dalam kesempatan ini kami belum bisa memberikan semuanya, tetapi paling tidak kami akan bicara bahwa seperti pernyataan dari Ketua KPU Solo ya, Mas Justinus, itu kan beliau setelah diperiksa dari Bareskrim itu kan bilang bahwa proses pilkada, proses pemilu waktu itu kan sudah dilalui dengan benar kan begitu. Nah ini yang jadi sorotan sebenarnya. Dalam hal ini kami sudah bersurat kepada KPU
dan lain sebagainya untuk meminta data-data dari KPU tentang pencalonan Pak Jokowi begitu. Jadi seperti yang diketahui kan dalam media kan juga beredar bahwa Pak Jokowi mempunyai gelar Dr. Andes kan begitu. Itu yang bikin kan bukan yang bikin, maksud saya itu kan dalam suasana ada di pabrik Sritek ya. Dan di situ kan tulisannya kan jelas gitu, Dr. Andes. Nah, maka dari itu kan masyarakat bingung ini. Ketika Pak Jokowi ini menggunakan gelar insinyur, kemudian di foto itu ada gelar Dr. Andes, padahal di situ tidak pernah ada klarifikasi dari Pak Jokowi ataupun dari pihak Sritek begitu. Nah ini kan menjadi kebingungan. Maka dari itu kan berpijak dari hal itu, kami kan menanyakan melalui gugatan kepada KPU. Gitu. Dan tadi yang permasalahan apa namanya sempat disinggung sedikit ya bahwa apa namanya tidak ada aturan bahwa seorang warga negara menunjukkan ijazah ketika ditanyakan. Jadi melalui forum ini itu saya tadi pagi kan juga cari-cari bahan. Jadi nanti tolong dicek ya. Jadi ada putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu pada 19 Juni 2025. Ini putusannya, salah satu putusannya ya, itu salinan ijazah S1 merupakan informasi publik yang diberikan karena berkaitan dengan kepentingan publik. Nah ini baru saja. Jadi ini akan menjadi istilahnya perkembangan. Jadi perkembangan di dunia hukum bahwa ijazah seandainya sudah dipergunakan dalam KPU itu termasuk dokumen yang boleh diperlihatkan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Andika Dian Prasetya. Bang Sylvester, ini tadi dikatakan bahwa belum ada konfirmasi sama sekali klarifikasi mengenai gelar Dr. Andes di Sritek tadi. Mungkin Anda bisa jawab usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialognya. Saya ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, yang cukup menjadi highlight di bahasan adalah mengenai bukti yang disampaikan oleh Barreskrim waktu itu. Di video ditampilkan salah satu form hair registrasi yang melingkari sarjana muda. Yang tanggapannya katanya seharusnya tidak mendapatkan gelar insinyur maupun Dr. Andes begitu. Tanggapan Anda gimana, Bang? Ya kalau itu saya memang nggak tahu terlalu persis ya, karena saya bukan meneliti itu. Tapi saya tanggapin yang tadi belum dijawab, yang masalah dari Bang Andika bahwa udah ada putusan pengadilan atau apa. Ya saya mau kasih tahu bahwa Pak Jokowi saat ini adalah bukan pejabat publik. Taruh tuh orang mengatakan selama ini Roy Surya selalu mengatakan penasihat Danantara. Undang-undang BUMN yang baru ya kan mengatakan bahwa pengurus ataupun pejabat daripada BUMN itu bukan penyelenggaraan negara. Ya, jadi sekarang makanya saya bilang tadi, saya menambahkan Bang Pangi ya kan bahwa tidak ada satu keharusan pun dari undang-undang di Republik ini untuk orang itu menunjukkan dokumen pribadinya, ya kan, kecuali diperintah oleh aparat penegak hukum atau institusi hukum, dalam hal ini pengadilan, atau kemarin kayak Pak Jokowi diminta oleh laboratorium forensik, ya kan, termasuk kayak kita punya ijazah ataupun Mbak punya sertifikat rumah, ya kan. Nah, kalau kita naik motor, ya kan, ada tilang, ada surat pelang tilangnya, ada surat untuk resmi tilang kepolisian, itu boleh gitu loh. Kita menunjukkan SIM, KTP atau apa, ya kan. Termasuk kalau kita naik kendaraan, kita melanggar lampu lalu lintas atau nggak pakai spion, itu aparat penegak hukum bisa meminta kita punya. Mungkin bagian ijazahnya memang sudah dapat dibantah begitu ya Bang. Tapi terkait bukti-bukti foto saat berkunjung ke Sritek, itu Dr. Andes, kalau menurut Abang ini apa ya, maksudnya misi di mana? Kesalahan ketika, kesalahan cetakkah, atau bagaimana? Ya itu kan kayak, tapi ini kan takutnya jadi pembenaran ya, saya nggak tahu persis, tapi intinya kayak nama saya aja, Sylvester Matutina ya kan, ada orang yang menuliskan Sylvesternya pakai huruf Evanta, tapi ada juga yang Victor gitu. Bang, tapi kan ini soal gelar, bukan penulisan nama Bang. Iya bisa aja Bang, kayak saya juga umpamanya gelarnya belum
magister hukum, orang tulisnya SHMH, bisa aja, Bang. Jadi, tapi itu kan waktu itu yang kalau yang saya tahu, yang pergi ke Sritek, ya kan di situ ditulis memang Dr. Andes, ya kan. Nah, DRS, itu koran, Bang. Tapi kalau saya mengacu keterangan daripada KPU Solo, bahwa ketika mendaftar itu adalah insinyur, intinya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Syam. Pak Syam, sudah dibantah begitu mengenai gelarnya. Mungkin ada kesalahan pengetikan pada saat foto itu. Tanggapan Anda? Iya, kalau di salah pengetikan tentunya ya semuanya itu bisa. Tapi kan di sini kan sudah terpampang seperti itu dan dilihat di publik dan sekian tahun nggak ada juga yang membantah. Saya pikir ya itu udah seperti itu. Dan sekarang ini juga sedang di masyarakat juga yang sedang meneliti. Itu yang cuman saya tadi tertarik juga untuk masalah undang-undang tentang keterbukaan publik. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini, itu ada pasal 18 ayat 2 huruf B, itu memang ada hal yang memang dilarang untuk dibuka. Tapi ini tidak terlepas dari juga ada hal yang boleh diketahui oleh masyarakat. Salah satunya, Bang? Salah satunya yaitu ya tentang pejabat yang pejabat yang berkuasa, yang sedang menjabat tentunya, dan data informasi mereka itu bisa untuk diketahui. Kalau tadi disampaikan tadi kan menjabat, Bang. Ya? Tadi disampaikan ya, tidak menjabat. Masalah ijazah ini kan juga sudah bukan baru 2-3 bulan ini kan sebenarnya dari ini sudah bertahun-tahun loh, bertahun-tahun. Tapi dari dulu pun juga itu juga dipertahankan. Ya mungkin sekarang semakin panas aja begitu ya. Tapi kalau menurut Bang Syam sendiri, ini ramai juga loh di salah satu media sosial X ya, yang di mana ini juga ada keterangan dari mantan ketua KPUD Solo saat itu yang ternyata Jokowi ini memiliki 2 gelar DRS dan juga insinyur saat mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo. Ini ada mungkin informasi yang lebih valid kah? Iya, kalau itu karena kan ini kita keluar dari tim ini kan tentu kalau 2 gelar tentunya ya tentu orang akan cari lagi kan ya. Dia mengikuti kuliah untuk mendapatkan doktorandesnya itu kapan kan? Iya. Lebih kan akan panjang lagi kan. Untuk insinyurnya dia dapatkan tahun 1980 1985. Nah, kemudian yang doktorandesnya kapan dia kuliahnya. Itu akan dicari lagi. Balik lagi yang kita sampaikan dari awal tadi, kalau ini melebar juga ke kemana-mana tentunya. Tapi tetap sebenarnya ijazah insinyur itu yang mestinya dibuka. Yang kalau sudah terbuka mestinya itu sudah selesai kalau saya pikir, kalau menurut saya. Oke, Bang Panggi, berarti kalau misalnya kita lihat kasus ini semakin melebar kemana-mana, sudah berjalan beberapa tahun, tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini memang ada arah politik tersendiri, atau justru ya memang bahasan publik saja begitu, dibiarkan seperti ini sampai 2029 mungkin? Iya, sebenarnya gitu Bang Riza, dibiarkan aja begini, ngatur napas ini, mana yang capek-capek aja, dan nggak akan putus-putus. Saya lihat ujungnya nggak tahu di mana. Karena sejak Pak Jokowi jadi pejabat pun, ini udah dibahas juga nggak diselesaikan. Apalagi udah nggak jadi pejabat, meskipun Bang Sylvester bilang Pak Jokowi memang udah nggak pejabat. Pertama, tidak lagi menjadi presiden. Yang kedua, walaupun dia pengurus di Danantara, tapi pengurus Danantara, komisaris dan direksi dianggap tidak lagi pejabat di Indonesia. Ini unik yang menarik juga. Tapi jangan sampai ya, karena dia tidak pejabat nggak boleh diperiksa kasus korupsi, itu gawat, bubar republik ini. Itu jangan sampai yang kalimat itu jangan keluar lagi deh, itu kan. Biar yang kalimat koma di situ, titik situ aja lah. Ini arti itu yang pertama ya. Yang kedua, konsistensi. Saya kan misalnya SIP, MIP nggak akan berubah sampai kiamat itu, ya kan? Itu kan ijazah saya ada, ditinggali apa? Nah, yang ketiga soal keterbukaan, karena tidak ada kewajiban. Jangan lupa loh, banyak sekarang bupati, anggota DPR ya, itu nggak jadi dilantik karena ijazahnya palsu terbukti. Itu kan kalau tidak ijazah ada gitu ya? Iya, itu kasus loh sekarang. Jangan diremehkan loh, sebelumnya diremehkan. Kenapa? Karena kayak kita nih, Bang Sylvester pun tahu dia pengusaha kaya, udah mapan ya. Tiba ada satu kebagian hidup yang kurang, belum berkuasa. Nah, tentu dia butuh ijazah. Nah, dicetak di pramuka itu kan. Nah, akhir bukan dia nggak hebat, pengalaman udah jam terbang bagus, cuma legal nggak ada. Nah, dicetak lah, keluarlah ijazah. Yang repotnya foto SD, SMP, SMA sampai kuliahnya sama, ini repot lagi. Kok bisa sama fotonya kan gitu? Akhirnya yang namanya kata orang tua saya, pepatah lama, apa itu? Sepintar-pintarnya orang menyimpan tulang di kresek,
tetap muncul dan timbul dan dia tetap bau amis. Nah itulah ilmunya, artinya mahal. Jadi memang harus dibuat clear and clear gitu ya. Nah itu tergantung kepada Pak Jokowinya mau dibuat. Ini kayaknya kan daya tahan aja. Mana yang paling kuat aja. Saya lihat nggak tahu ujungnya atau lebih duluan kiamat dibanding ijazah ini kebuka. Tahan dulu Bang, saya mau ke Bang Andika. Bang Andika, ini mungkin dari Anda yang juga bisa cukup mendalami begitu ya, mungkin spill lah sedikit bukti-buktinya. Karena kan juga ramai di X dari tim Anda juga men-spill keterangan statement dari mantan Ketua KPUD Solo yang mengatakan gelarnya ada 2, kemudian syarat administrasi adalah cukup dengan melampirkan foto ijazah yang dilegalisir. Jadi nggak pernah dicek, bener nggak tuh Bang? Iya, jadi beberapa waktu kemarin ya, kami kan juga sebelum melakukan gugatan, itu kan kami juga melakukan sedikit seperti investigasi lah begitu. Jadi kami menemui beberapa orang yang dulu pernah menjadi petugas KPU, itu ketika kita tanya, Pak, mohon maaf, untuk ijazahnya Pak Jokowi itu yang bawa dari partai atau bagaimana begitu? Pernyataan dari beliau itu jelas bahwa yang membawakan ijazah itu adalah dari ring 1 ya, jadi seperti tim suksesnya Pak Jokowi, tetapi bukan dari partai. Nah kita cross check lagi ke beberapa anggota partainya, itu juga sama pernyataannya seperti itu. Bahkan kita pun juga menanyakan seperti adakah dokumen-dokumen yang mendukung bahwa kemungkinan seperti checklist dan lain sebagainya yang mendukung pada saat pendaftaran kemarin itu di KPU. Gitu. Yang jelas itu mohon maaf ya belum bisa kami buktikan. Tetapi tadi saya tertarik dengan pernyataan bapak-bapak yang ada di studio ya. Ini kan tidak ada ujungnya. Nah ini saya mau spill sedikit walaupun istilahnya ini belum diketahui publik ya. Jadi proses peradilan gugatan kami di Solo itu kan hari ini jadwal kami melakukan replik. Nah seminggu sebelumnya itu adalah jawaban dari para tergugat. Jawaban dari para tergugat ini menitik beratkan pada eksepsi yang mana meragukan kedudukan hukum kami, terus menanyakan juga kompetensi dari peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Solo ya, dalam mengadili kasus ini dan lain sebagainya. Yang kami garis bawahi adalah jawaban dan eksepsi dari 4 tergugat itu hampir mirip semua. Dan 70% itu adalah membahas tentang eksepsi. Jadi melalui forum ini saya tekankan sekali lagi, ijazah ini kan sebenarnya masalah yang sepele, masalah yang sederhana. Ketika ada tuduhan ijazah palsu, ya sudah diberikan saja, dilihatkan ke publik. Tetapi yang kita tidak mau adalah ketika persidangan ini berlangsung, gugatan ini berlangsung, dan nantinya akan dikabulkan eksepsinya. Jadi tidak akan masuk ke pokok perkara, yang seperti yang dibilang Pak Jokowi kemarin ketika nanti diperintahkan oleh majelis hakim akan menunjukkan ijazahnya. Nah ini akan tidak terjadi ketika eksepsi ini dikabulkan di tengah persidangan, di putusan sela begitu. Dan ini misteri ini akan terus berjalan dan tidak akan selesai begitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Sylvester mau nanggapi? Saya nanggapin yang tema kita gelar Joko Widodo berubah dari Dr. Andes menjadi insinyur, bahwa ini ada bukti bahwa waktu kampanye wali kota Solo gelarnya insinyur. Oke, mungkin kamera bisa mengambil gambarnya. Ini dari tim Anda ya Bang ya? Iya, ini dari di Google juga ada. Oke. Ini bukti kampanye saat itu bersama dengan FX Rudi. Iya, insinyur. Gelarnya Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi nggak ada Dr. Andes. Dan kemarin juga kan sudah disampaikan oleh pihak KPU juga, begitu ya? Jadi ini waktu kampanye di Solo ini, ya. Jadi clear udah ini.
Oke. Kita capek-capek ngomong, tahu-taunya ada, Bang. Baik, baik. Ini Pak. Jadi ini apa namanya, salah satu foto lah ya yang Ya. bisa membuktikan bahwa saat kampanye Wali Kota Solo, Insinyur Pak Jokowi gelar. sudah menggunakan gelar akademik Ya. ya ini insinyur bukan Ya. Dokter Andes. Dokter Andes. Oke, baik. Ini kita harapkan memang bisa berjalan. Kalau tadi dibilang nggak ada ujungnya, kita harapkan akan melihat ujungnya. Karena Hanya jangan saya sampai tanggapin lagi nanti ya. boleh singkat aja, singkat aja. Singkat Waktu aja. kita Oke. terbatas, Bang. Masalah gugatan itu kan sebenarnya sudah ada 3 gugatan ya mengenai tuduhan terhadap ijazah Pak Jokowi. 2 gugatan itu ditolak oleh pengadilan atau NO ya itu, dan 1 dicabut sendiri oleh yang menggugat. Dalam hal ini Bambang Tri dan juga teman-teman saya lupa namanya. Udah terjadi itu kan. Kalau kemungkinan nanti yang sekarang sedang yang sedang beracara sekarang di Solo atau Sleman, menurut hemat saya kalau melihat konstruksi yang dari zaman dulu terjadi, kemungkinan besar akan ditolak. Oke. Gitu loh. Jadi karena apa? Karena kawan-kawan yang menggugat ini belum ada mempunyai fakta-fakta hukum yang benar-benar bisa mereka gugatan ini benar-benar bisa diterima gitu loh oleh pengadilan. Oke, Ya. baik. Babak baru juga kita akan tunggu nanti karena kabarnya Barreskrim juga akan melakukan gelar perkara khusus mengenai gugatan yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini, baik yang di studio maupun di Zoom. Sehat selalu dan kita harapkan bisa melihat titik terang ya. Betul, Zah. Sebenarnya kan kita juga berharap ya. Sudah habis Bapak Sudah waktunya. habis waktu. Kita akan ke dialog. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya kita juga bertanya-tanya ujungnya seperti apa. Tapi semoga harapannya. Ini hubungannya dengan tadi yang baru disampaikan tadi kan, terakhir tadi disampaikan, lihat kan foto ya. Foto kalau pada saat kampanye, itu foto itu disebutkan dia insinyur. Baik. Tapi kan ini baru foto juga. Oke. Nanti akan timbul lagi. Jadi Akan akan panjang juga. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Harapannya walaupun nantinya kasus ini belum tahu ujungnya kemana, kita harapannya kasus yang ini udah ada ujungnya nih ya. Betul. Karena memang gencatan senjata saat ini masih berlangsung. ujungnya tuh Sudah sudah habis Abang waktunya. Kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi warga Iran turun ke jalan ibu kota Teheran merayakan gencatan senjata. Saat lagi tetap bersama kami.